Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Niketut Sudiani, salah satu guru SMP 1 Musung Biu. Pada MPLS kedua, Ibu akan membawakan sebuah materi. Baiklah, anak-anak semuanya, pada kesempatan ini Ibu akan membawakan materi belajar efektif di tengah pandemi COVID-19. Ibu awali dengan definisi belajar. Ada banyak sekali definisi belajar, yaitu belajar adalah suatu kegiatan yang memberi perubahan ke arah yang lebih maju, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan, perilaku, dan sikap pribadi yang permanen. Belajar juga merupakan perubahan dari proses latihan yang terus-menerus ke arah yang lebih baik. Secara jelas, belajar itu adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk merubah diri dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pertanyaannya sekarang adalah, di mana dan kapankah kita belajar? Belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, di sekolah, di rumah, atau di luar rumah. Untuk efektifnya belajar, kita perlu membuat kiat-kiat belajar efektif. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar. Silahkan kalian renungkan. Adakah di antara kalian yang ingin mendapatkan nilai ulangan di bawah kriteria nilai ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh guru ataupun sekolah? Jawabannya adalah tidak ada, karena semua siswa ingin mendapatkan nilai bagus. Yang kedua, adakah kalian yang bercita-cita menjadi seorang guru, polisi, dokter, tentara, dan lain sebagainya? Mungkinkah cita-cita itu akan tercapai tanpa melalui proses belajar? Juga jawabannya tidak mungkin, karena semua itu adalah perlu adanya proses belajar. Kenapa kita menetapkan tujuan belajar? Karena tujuan belajar menjadi sebuah motivasi bagi kalian jika mulai sudah merasa kehilangan minat untuk belajar yang didasari oleh kesadaran diri. Ada tujuan yang ingin kalian capai, maka akan membantu kalian tetap fokus dan konsisten selama proses belajar. Kiat yang berikutnya adalah yang kedua, membuat jadwal belajar. Buatlah jadwal belajar sesuai dengan situasi dan kondisi di rumah masing-masing. Karena banyak di antara kalian yang membantu orang tuanya di rumah, seperti menyapu, menyiram, membersihkan piring, membantu mencari pakan ternak, membantu berjualan. Itu semua adalah dharma bakti seorang anak kepada orang tuanya yang mesti dilakukan oleh anak itu sendiri. Dengan kalian membantu orang tua, itu merupakan belajar untuk mendewasakan diri. Dengan jadwal belajar, kita bisa membagi waktu. Dengan jadwal belajar, kita disiplin dalam belajar dan rutin dalam belajar. Sehingga kita tidak akan sistem kebut semalam, belajar semalam suntuk untuk ulangan besok. Itu akan menghasilkan tidak akan efektif. Karena dengan sistem kebut semalam, besok ulangan kita belajar semalam suntuk, ingatannya hanya sementara. Masih lebih baik kalian belajar 30 atau sampai 60 menit
secara rutin setiap hari akan menghasilkan ingatan yang permanen dibandingkan kalian belajar seminggu sekali dalam waktu berjam-jam lamanya. Belajar tidak hanya saat adanya pekerjaan rumah ataupun pada saat PR. Kita semestinya selalu membaca ataupun mengulang materi pelajaran setiap hari. Kiat yang ketiga, aktif dalam grup-grup belajar. Dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini, pembelajaran dilaksanakan secara daring ataupun online. Para guru membuat grup-grup dalam kelas dalam melaksanakan pembelajaran. Di sanalah kalian aktif dalam diskusi, bertukar pendapat, bertanya jika ada materi yang belum dipahami, maupun saling membantu memecahkan permasalahan yang disajikan. Dalam grup-grup kelas, hindari untuk membahas hal-hal yang tidak penting. Hindari bercanda. Hindari menjelekkan teman. Kiat yang berikutnya yang keempat, buatlah suasana belajar nyaman untuk belajar. Ini semua tergantung dari kalian masing-masing, karena kalianlah yang mengetahuinya. Ada yang nyaman belajar dengan mendengarkan musik, ada yang nyaman belajar dengan makan snack, ada yang nyaman dengan suasana sepi, ada yang nyaman di tempat terbuka. Itu semuanya adalah tergantung kalian masing-masing. Maka dari itu, yang mana kenyamanan kalian, itulah ciptakan. Dengan tidak kalah pentingnya juga tempat belajar. Rapikanlah buku-buku pelajaran sehabis kalian belajar dan juga jaga kebersihannya sehingga suasana belajar tetap nyaman sehingga mempermudah untuk berkonsentrasi dalam belajar. Kiat yang kelima, merangkum pokok pembelajaran. Dengan merangkum pokok pembelajaran, kita akan mudah memahami inti dari pelajaran tersebut. Dalam merangkum pokok pembelajaran, kita sebenarnya sedang mengulang materi pelajaran, mengingat kembali catatan atau materi yang telah disajikan dengan lebih efektif. Dalam merangkum pokok pembelajaran, sebenarnya kita dengan membuat kalimatnya dengan kata-kata sendiri, mengingat poin-poin penting yang sudah dipelajari. Itu semua akan mempermudah kita dalam belajar. Kiat yang keenam, menggunakan jembatan keledai. Dalam hal ini bukan binatang keledai yang dipakai jembatan. Maksudnya adalah mengingat materi pelajaran yang panjang dengan kata-kata singkatan yang unik dan mudah diingat. Dengan jembatan keledai, mengingat sesuatu dengan cara yang menyenangkan. Jembatan keledai bagus digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam mengingat sesuatu yang panjang. Seperti misalnya, dalam pelajaran IPA ada nama-nama kelompok besaran pokok seperti besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Semua itu bisa kita singkat dengan mengambil nama huruf depannya, sehingga menjadi Pamawaku Suincu. Pa pertama berarti panjang, ma, masa, wa, waktu, ku, kuat arus listrik, i, intensitas cahaya, ju, jumlah zat. Kiat yang berikutnya adalah
kiat yang ketujuh, yaitu belajar dengan praktek langsung. Ini adalah efektif untuk dilakukan, karena dengan praktek langsung, kita memang punya pengalaman tersendiri, sehingga lebih mudah untuk diingat. Seperti misalnya dalam mengenal bagian-bagian tubuh kita praktekkan langsung, seperti mengenal rambut dengan menunjukkan rambut, mengenal alis dengan menunjukkan alis, mengenal telinga dengan menunjukkan telinga, dan seterusnya. Adalah belajarlah untuk menjadi mengerti, bukan hanya menghafal, karena menghafal itu kurang efektif untuk dilakukan, karena hanya bersifat sementara saja. Tetapi kalau mengerti itu lebih efektif jika kalian mengerti teorinya. Menghafal itu efektif untuk ujian atau jangka waktu pendek saja. Misalnya, kalau besok kalian ulangan, sekarang kalian belajar semalam suntuk, sehingga besoknya kalian masih ingat apa yang kalian pelajari, tetapi hanya bersifat sementara saja. Karena menghafal itu tidak bersifat permanen ingatannya. Lebih baik kita mengerti. Seperti jika kalian diberikan konversi satuan panjang, 1 km sama dengan 1000 meter. Kalian pasti tahu karena sudah hafal. Tetapi berapakah 1 km itu sama dengan berapa desimeterkah? Kalau memang kita tidak mengerti teorinya, maka kita akan tidak bisa menjawabnya. Ini betul-betul harus kita memang mengerti. Konversi satuan panjang, urutannya dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tangga itu dikali 10, setiap naik satu tangga dibagi 10. Dari kilometer ke desimeter, kita turun 1, 2, 3, 4. Kita turun 4 tangga, sehingga 1 kilometer itu sama dengan 1 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 desimeter, sehingga 1 kilometer sama dengan 10.000 desimeter. Dengan kita mengerti, maka semua masalah bisa kita pecahkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Demikianlah pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.